Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Siapa tahu ada yang nggak masuk. Ibu mulai. Ainur Rohmah. Hadir Bu. Anak Kurniawan. Hadir. Dimas Wahyulana. Hadir Bu. Fahmi. Hadir. Istianatul Mutmainah. Hadir Bu. Selesai. Berarti hari ini semuanya masuk ya? Iya Bu. Jadi hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu Bu. Kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. Sekarang kita akan belajar tentang ekonomi. Setelah mendengar kata ekonomi, yang ada di pikiran kalian itu apa? Uang Bu. Terus yang lainnya? Hitung-hitungan. Tapi yang harus kalian tahu, uang itu termasuk elemen kecil dari ekonomi. Sekarang kita masuk ke pengertian ekonomi. Kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Jadi, oikonomia itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu oikos, yang berarti rumah tangga. Terus yang kedua nomos, yang berarti aturan. Jadi, ekonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Selain itu, banyak sekali para ilmuwan yang mendefinisikan tentang pengertian ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmuwan Adam Smith. Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, dari negara kita sendiri, yaitu Mohatta. Di sini Mohatta menyebutkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Jadi, intinya itu kita mempelajari ilmu ekonomi itu bisa memudahkan kita untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan kita secara mandiri. Di sini bisa dipahami? Ya. Kalau pengertian ekonomi sudah mengerti, sekarang Ibu lanjut ke pembagian ilmu ekonomi ya. Siap Bu. Ada yang tahu pembagian ilmu ekonomi ada berapa? Belum Bu. Jadi pembagian ilmu ekonomi itu ada 3. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu teori ekonomi, yang ketiga ilmu ekonomi terapan. Ada yang tahu nggak pengertiannya? Tidak Bu. Kalau nggak tahu, sekarang Ibu akan jelaskan. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu ilmu ekonomi yang memberi deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Yang kedua, ilmu teori ekonomi. Ilmu teori ekonomi yaitu ilmu ekonomi yang memberi penjelasan secara sederhana mengenai cara sebuah sistem ekonomi bekerja serta ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Di sini teori ekonomi dibagi lagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ada yang tahu perbedaannya apa? Tidak tahu Bu. Ekonomi makro tersebut yaitu teori yang membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Sedangkan teori ekonomi mikro, teori yang membahas perekonomian dalam ruang lingkup kecil. Jadi intinya di sini ini, kalau teori ekonomi makro itu membahas ilmu ekonomi secara menyeluruh.
Sedangkan teori ekonomi mikro itu membahas teori ekonomi secara sempit atau singkat. Paham? Paham, Bu. Kita lanjut yang terakhir. Ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Jadi, ilmu ekonomi terapan ini berkaitan dengan ilmu ekonomi dan deskriptif dan ilmu teori ekonomi. Yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Ibu yang akan bertanya. Di sini siapa yang ingin menjadi pengusaha atau membangun lapangan pekerjaan? Saya, Bu. Silakan. Ingin menjadi apa? Ingin membuka sebuah usaha rumah makan, Bu. Bagus sekali. Jadi kalian kalau ingin membuka apa? Usaha rumah makan, Bu. Usaha rumah makan, kalian itu harus paham tentang prinsip ekonomi. Jadi di sini prinsip ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip ekonomi produksi. Yang kedua, prinsip ekonomi distribusi. Yang ketiga, prinsip ekonomi konsumsi. Ada yang tahu pengertian dari ketiga prinsip ini? Ada, Bu. Silakan. Kalau yang prinsip ekonomi produksi yaitu prinsip yang menjelaskan tentang bagaimana cara menciptakan atau menghasilkan suatu barang, Bu. Baik, bagus. Selebihnya seperti itu. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi ya tentang prinsip ekonomi produksi. Siap, Bu. Jadi, prinsip ekonomi produksi itu adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Bisa dipahami? Ya, Bu. Terus yang kedua, prinsip ekonomi distribusi. Prinsip ekonomi distribusi adalah upaya menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Yang ketiga, prinsip ekonomi konsumsi. Prinsip ekonomi konsumsi adalah dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari satu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu. Dari sini bisa dipahami? Ya, Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Silakan. Ibu, bagaimana sih penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Bagus. Jadi penerapan prinsip ekonomi dalam sehari-hari itu adalah membeli barang yang diskon atau promo, membandingkan barang sebelum akhirnya membeli, terus menawar barang atau jasa yang akan dibeli. Di sini sudah paham? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberi tugas. Tugasnya adalah kalian harus mencari tahu contoh perkembangan ekonomi di Indonesia. Kalian itu bebas mau mencari di internet atau di buku-buku. Siap, Bu. Paham. Baik, sebelum Ibu menutup pelajaran untuk hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Jangan lupa belajar ya. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.